warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam pembelajaran daring di kelas 5. Nah, seperti biasa sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat materi-materi penting dari pembelajaran hari ini. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Baiklah, kalau begitu mari kita simak pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menggali informasi tentang kerajinan gerabah dan menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang di depan dulu ya. Di situ ada Lani sedang membayangkan sebuah gambar tanah liat, lalu ada gambar orang sedang mengolah tanah liat, dan selanjutnya ada gambar gerabah. Nah, kira-kira Lani sedang membayangkan apa ya? Iya, betul sekali. Lani sedang membayangkan proses pengolahan tanah liat menjadi sebuah kerajinan gerabah. Apa itu gerabah? Nah, gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Kira-kira ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada kendi. Kendi ini biasanya digunakan untuk menampung air. Nah, selanjutnya ada pot bunga. Sudah jelas ya, kita biasa menggunakan pot bunga untuk menanam bunga atau sebagai media tanam. Selanjutnya ada piring. Kita setiap hari menggunakan piring untuk alat makan. Selanjutnya ada apa lagi ya? Nah, ada teko dan gelas. Teko dan gelas biasa kita gunakan sehari-hari sebagai alat minum. Biasanya teko dan gelas untuk meminum teh atau kopi. Nah, yang terakhir ada celengan. Celengan biasa kita gunakan untuk menabung atau untuk menyisihkan uang receh. Nah, apa saja sih alat-alat pembuatan gerabah? Nah, alat-alat pembuatan gerabah itu terbagi menjadi dua. Ada alat umum dan alat khusus. Yang pertama, alat umum terdiri dari cangkul, linggis, dan ember. Nah, selanjutnya alat khusus ini khusus digunakan untuk membuat gerabah. Ada panombuk, ada panempa, pangorek, panyabungan, pangeled, pangajakan, pangabuan, panampol, werkoer, pamatong, dan pungku. Anak-anak bisa baca penjelasannya di buku tematik ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pembuatan gerabah? Secara umum prosesnya itu seperti gambar yang di depan ya. Nah, yang pertama, tanah liat disiapkan. Setelah kita menyiapkan tanah liat, lalu tanah liat dibentuk. Mau bentuk guci, celengan, atau yang lainnya. Nah, setelah itu jadilah sebuah gerabah. Itu adalah proses pembuatan gerabah secara sederhana. Nah, supaya kita lebih jelas mengetahui bagaimana proses pembuatan gerabah, mari kita simak video proses pembuatan gerabah berikut ini ya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Langsung aja deh kita buat gerabahnya. Campur tanah liat dengan pasir. Komposisinya 1:3. Aduk bersama air sampai tercampur rata. Nah, tinggal bentuk menjadi poci saja deh. Harus hati-hati nih, kalau enggak pocinya malah hancur. Dulu, jumlah pengrajin gerabah di desa Sitiwinangun bisa mencapai ribuan orang. Namun kini jumlahnya semakin berkurang. Padahal gerabah dari desa Sitiwinangun dikenal berkualitas dan tahan lama loh. Lanjut buat tekonya ya. Bentuk bagian alas teko sampai tutupnya. Lumayan
juga nih hasilnya. Padahal baru belajar tuh. Oh ya Bu, kok bentuknya nggak kayak poci ya? Iya, karena ini belum dikasih gagang. Oh, setengah iya. kering dikasih gagang. Oh gitu, berarti keringin dulu nih. Iya. Tapi ada yang udah setengah kering belum sih Bu? Ada nih yang udah jadi. Oh yang di sana ya. Jadi gimana? Kasih gagang ke bapak-bapak yang di sana. Ya, baik. Buat juga bagian corong air atau cuping. Buat lubang dengan cara dicungkil. Jadi deh, tinggal satukan aja semua bagian teko. Jangan lupa pasang gagang tekonya ya. Nah, ini untuk tahap terakhir tutupnya. Karena tutupnya ini masih basah, jadi ya kita belum bisa bentuk tutup yang selayaknya ada ininya apa? Ah, ada cuping gitu nih tutup. dikit ya. Ada ininya ketunjukannya di sini yang buat megang. Nah, ini biasanya posisinya kayak gini ditaruhnya. Oke. Teko yang sudah terbentuk sempurna dijemur selama 2-3 hari sampai kering. Barulah masuk proses pembakaran. Proses pembakaran gerabah dilakukan selama 45 menit. Jika terlalu lama, gerabahnya malah hancur dong. Awas, jangan terlalu dekat tungku pembakaran. Soalnya panas banget. Jika pembakaran dirasa sudah cukup, angkat gerabahnya dengan alat khusus dari bambu. Maklum, masih panas tuh. Wah, wah, wah. Gerabah yang dibakar banyak banget, hai. Soalnya untuk menghemat biaya, pembakaran dilakukan bersama-sama dengan pengrajin lainnya. Ternyata nggak cuma teko buat ngeteh aja ya, beraneka peralatan rumah tangga juga dibuat. Harganya mulai dari 70.000 sampai ratusan ribu rupiah saja. Bagus-bagus loh buatan Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah mengerti proses pembuatan gerabah? Sudah jelas ya dari video tadi tentang proses pembuatan gerabah. Nah, selanjutnya jika Ibu simpulkan proses pembuatan gerabah seperti bacaan di samping, anak-anak bisa membaca lebih jelasnya di buku tematik halaman 126. Silahkan dipahami ya. Selanjutnya, tahukah kalian salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang kualitasnya terbaik di Indonesia? Ada yang tahu di mana? Kira-kira di mana ya? Ya, betul sekali. Madura. Pulau Madura adalah salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah terbaik di Indonesia. Orang-orang di Madura pintar dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di daerahnya, yaitu tanah liat. Mereka mengolah tanah liat menjadi kerajinan gerabah yang sangat cantik. Nah, beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah diantaranya di Mandala, Andulyang, Dukoru Baru, Yangkaton Kiangean, Barogung, Padamawa, Dalpenyang, Pakoparan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Ternyata banyak ya di daerah Madura sebagai penghasil gerabah. Nah, anak-anak, di buku tematik halaman 124 sampai 127 terdapat sebuah bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Anak-anak diminta untuk menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita sudah pernah belajar ya anak-anak ya berkali-kali bahwa ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kita baca dulu ya paragrafnya ya. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar.
Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, untuk menentukan ide pokok, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya, apakah ada di awal ataupun di akhir. Ya, betul sekali. Paragraf ini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Setelah kita tahu kalimat utamanya, yang kedua adalah menentukan inti dari kalimat utama tersebut. Intinya apa ya dari kalimat utama yang ini, paragraf ini? Nah, inti dari kalimat utama paragraf yang pertama itu adalah salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf yang pertama. Sekarang silakan anak-anak lanjutkan, kerjakan tugasnya halaman 127 sampai 128 di buku tugas masing-masing ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang jangan lupa silakan anak-anak kerjakan tugasnya di buku tugasnya masing-masing. Lalu jangan lupa untuk sholat 5 waktu, belajar di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.